Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Andara. Dari saya di sini ingin menjelaskan laporan proyek akhir kami yang berjudul tentang aplikasi pengelolaan data menggunakan struktur data dan antarmuka Qt. Kami memilih studi kasus sistem perpustakaan digital, mata kuliah struktur data Kom C. Di sini kami terdiri dari anggota yaitu teman saya Muhammad Adil Busra, Akif Maulana, dan Leonard Auguste. Oke, langsung saja kita lanjut ke bab satu pendahuluan. Latar belakang. Sekarang ini, hampir semua hal sudah bisa dilakukan secara digital, termasuk dalam mencari buku di perpustakaan. Kalau dulu kita harus mencari buku lewat katalog atau tanya ke petugas. Sekarang bisa dilakukan lewat sistem komputer yang cepat dan praktis. Karena jumlah buku di perpustakaan sangat banyak, dibutuhkan sistem yang bisa mengurutkan data buku, mencari buku dengan cepat, dan menunjukkan hubungan antar buku yang mirip. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem pengelolaan data dan konvensional menjadi digital, termasuk dalam lingkungan perpustakaan. Sistem perpustakaan digital berperan penting dalam menyediakan akses cepat dan efisien terhadap koleksi buku yang sangat besar. Namun, seiring bertambahnya volume data buku, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan efisiensi kinerja dalam pengolahan dan penyajian informasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan implementasi struktur data dan algoritma yang tepat. Dalam tugas ini, kami berfokus pada pemanfaatan tiga kelompok algoritma fundamental, yaitu sorting untuk pengorganisasian dan data, searching untuk fitur pencarian cepat, dan graph untuk memodelkan hubungan antar data. Pilihan dan analisis kompleksitas algoritma ini menjadi krusial untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara scalable dan responsif, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menelusuri koleksi buku. Seiring dengan kompleksitas kebutuhan pengguna, sistem perpustakaan digital tidak hanya cukup dengan fitur pencarian dan pengurutan saja. Pengolahan data yang lebih dinamis diperlukan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Pertama, pengelompokan buku perlu dilakukan secara hierarkis agar navigasi antar kategori lebih terstruktur dan membutuhkan struktur data. 3. Kedua, sistem perlu mencatat riwayat aktivitas pengguna untuk memudahkan akses kembali yang dapat diselesaikan dengan step. Ketiga, manajemen peminjaman buku yang sedang kosong memerlukan sistem antrian yang adil menggunakan QU. Terakhir, untuk menangani permintaan mendesak atau rekomendasi buku terpopuler secara otomatis, diperlukan struktur data berbasis prioritas seperti HIP atau Priority Queue. Penggabungan seluruh struktur data ini akan menciptakan ekosistem perpustakaan digital yang komprehensif dan efisien. B. Rumusan masalah. Satu, bagaimana mengimplementasikan algoritma selection sort untuk menyusun data buku yang tidak teratur menjadi urutan alfabetis yang rapi, sehingga memudahkan pengguna dalam memindai daftar buku atau browsing. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma pencarian searching yang akurat untuk menemukan buku spesifik berdasarkan kata kunci judul atau nama penulis di antara sekumpulan data yang besar. Yang ketiga, bagaimana memodelkan hubungan antar buku yang memiliki kesamaan kategori menggunakan struktur data graph sehingga sistem mampu memberikan fitur rekomendasi bacaan secara otomatis. Yang keempat, bagaimana merancang struktur navigasi kategori buku yang bertingkat hierarkis menggunakan struktur data tree agar pengelompokan genre buku yang lebih logis dan terstruktur. Yang kelima, bagaimana memanfaatkan prinsip LIFO, last in first out, pada struktur data stack untuk menyimpan dan memanggil kembali riwayat pencarian terakhir pengguna secara efisien. Yang keenam, bagaimana menangani mekanisme peminjaman buku yang stoknya sedang kosong menggunakan prinsip FIFO, first in first out, pada QU untuk menjamin keadilan bagi pemohon pertama. Dan yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan priority queue menggunakan HIPS untuk menangani permintaan buku yang bersifat mendesak, high priority, atau buku bestseller, agar diproses lebih dahulu dibandingkan permintaan reguler. Baik, kita akan lanjut ke tujuannya. Yang pertama, menerapkan algoritma selection sort untuk melakukan pengurutan data buku dengan meminimalkan kompleksitas logika penukaran data dibandingkan metode bubble sort.
Yang kedua, membangun fitur pencarian yang responsif menggunakan algoritma linear search untuk memastikan pengguna mendapatkan informasi ketersediaan buku secara instan. Yang ketiga, mengembangkan logika graph untuk menghubungkan simpul data buku sehingga tercipta jaringan rekomendasi yang relevan bagi pengguna. Yang keempat, menggunakan tree untuk memvisualisasikan dan mengelola struktur direktori kategori buku dari level umum hingga level atau spesifik. Yang kelima, mengaplikasikan Stack sebagai media penyimpanan sementara untuk fitur history memudahkan pengguna melakukan navigasi mundur ke buku yang baru dilihat. Dan yang keenam, menerapkan QU untuk mensimpulkan sistem antrean peminjaman yang adil dan teratur tanpa terjadi tumpang tindih data permohonan. Dan yang ketujuh, menggunakan HIPS untuk mengelola data prioritas, memastikan bahwa buku-buku populer atau permintaan khusus mendapatkan alokasi sumber daya sistem yang lebih utama. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan teman saya, yaitu Leonard Auguste. Saya Leonard, saya akan menjelaskan tentang arsitektur diagram. Di sini ada tiga fungsi utama, yaitu yang pertama ada mengurus data. Di sini untuk mengurus data, di sini untuk bisa menambah buku, bisa untuk menghapus, bisa mencari, bisa untuk mengurutkan, baru bisa untuk menunjukkan histori. Lalu yang kedua itu ada untuk mengurus stok dan pinjam. Di sini ada untuk fungsi meminjam, mengembalikan, dan juga mengupdate stok, mengupdate antrian. Lalu di sini kami untuk mengurus tampilan, di sini kami menggunakan UI, nanti semuanya akan diarahkan ke UI juga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Di sini, flowchart di sini untuk menjelaskan tentang alur jalannya proses sistem perpustakaan digital dengan implementasi materi pada struktur data. Di sini ada flowchart utama. Di sini dari mulai, di sini akan pertama-tama keluar dulu untuk inisiasi program. Di sini ada muat data buku atau tampilkan GUI utama. Lalu akan keluar tampilan menu utama yang berisi tambah buku atau cari, urutkan, pinjam, kembalikan, stok, hapus, atau periwayat. Di sini ada decision, jika pilihan satu yes, maka akan keluar tambah buku dan input data, lalu akan dikembalikan ke menu utama. Lalu jika tidak, maka akan diarahkan ke pilihan kedua, yaitu cari buku. Di sini untuk cari buku, jika sudah selesai, akan dikembalikan juga ke menu utama. Namun jika tidak, maka ada pilihan ketiga di sini untuk mengurutkan buku. Di decision 4 ada untuk meminjam buku, lalu di sini akan disambung ke sini. Lalu di decision 5 di sini untuk mengembalikan buku. Lalu di decision 6 ada perbarui buku. Lalu selanjutnya ada untuk menghapus buku. Lalu untuk pilihan ke-8 ada untuk melihat riwayat. Lalu jika pilihan dari lihat lewat juga tidak, maka eh, pilihannya akan keluar dan juga program akan selesai. Ya, saya akan menjelaskan tentang flowchart untuk menambah buku. Di sini pertama-tama user akan disuruh untuk memasukkan judul, lalu penulis, penerbit, lalu tahun terbit. Lalu akan keluar decision apakah tahun terbit yang dimasukkan adalah angka. Jika tidak, maka akan keluar error tahun harus angka dan dikembalikan ke kolom tahun terbit. Dan jika angka, maka dimasukkan stok awal. Lalu jika lalu akan keluar juga decision apakah angka. Jika tidak, maka akan sama seperti tahun terbit tadi, akan keluar error stok harus angka dan dikembalikan ke stok awal. Lalu, jika stok awal berupa angka, maka akan diarahkan untuk masukkan kategori, lalu nyimpan buku, lalu akan keluar buku berhasil tambahkan. Lalu selanjutnya ada flowchart cari buku. Di sini, sistem akan menampilkan kolom pencarian, lalu user akan disuruh memasukkan kata kunci seperti judul, penulis, kategori, ataupun tahun terbit. Lalu akan disuruh untuk tekan tombol cari, dan sistem akan mulai memfilter data sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh user. Lalu setelah itu akan ditampilkan tiga buku paling relevan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya adalah flowchart pinjam buku. Di sini, sistem akan menampilkan daftar buku, lalu user akan disuruh untuk klik atau pilih baris buku di tabel yang ingin dipinjam, lalu tekan tombol pinjam buku.
Lalu, jika stok tersedia, maka sistem akan mengurangi stok di database dan akan keluar pesan berhasil disimpan. Namun, jika stok tidak tersedia, maka akan keluar pesan stok habis. Selanjutnya, ada flowchart tampilan buku. Pertama-tama, sistem akan menampilkan daftar buku, lalu user disuruh untuk memilih tombol. Terdapat tombol Z sampai A, itu adalah untuk mengurutkan judul descending, lalu akan keluar tampilan hasil Z sampai A. Jika daftar sudah ditampilkan Z sampai A, maka akan keluar tombol A sampai Z. Di sini saat diklik, maka sistem akan mengurutkan judul dari A sampai Z dan akan dikeluarkan tampilan hasilnya. Lalu ada juga tombol reset di sini untuk reset filter ataupun sorting. Jadi jika tombol reset ditekan, maka sorting Z sampai A atau A sampai Z akan hilang dan sistem akan menampilkan daftar awal. Selanjutnya, di sini ada flowchart untuk mengembalikan buku. Di sini, eh, sistem akan menampilkan daftar buku dan user akan disuruh untuk klik buku yang ingin dikembalikan. Lalu user mengklik tombol kembalikan buku, lalu sistem akan mengupdate stok dan status di database dan akan keluar pesan berhasil dikembalikan atau akan tampil stok yang baru. Selanjutnya ada flowchart edit stok buku. Di sini sistem akan menampilkan daftar buku dan user akan mengklik buku yang ingin diubah. Lalu di kolom jumlah perubahan, user akan memasukkan jumlah perubahan plus ataupun minus. Lalu disuruh tekan tombol perbarui stok. Lalu sistem akan hitung stok baru di database. Lalu stok akan Lalu saya akan menjelaskan tentang flowchart menu riwayat. Di sini untuk memulai menu riwayat user akan disuruh tekan tombol lihat riwayat dan sistem akan mengambil data dari stack. Lalu sistem akan menampilkan daftar buku yang dihapus. Lalu di sini ada flowchart hapus buku. Di sini pertama-tama sistem akan menampilkan daftar buku. User akan disuruh untuk memilih baris buku yang ingin dihapus, lalu user akan harus menekan tombol hapus buku. Lalu data yang sudah dihapus akan disimpan ke stack dan juga data yang buku tersebut akan dihapus dari database. Lalu akan keluar pesan buku berhasil dihapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data awal yang dikelola. Kami menaruh 50 data buku dengan beberapa kategori, yaitu dengan judul buku, penulis, penerbit, tahun, halaman, kategori, dan stok. Kami juga menampilkan 5 kategori buku, dan di setiap kategori kami masukkan 10 data buku tersebut. Maka akan ada data 50 buku. Namun, jika user ingin menambahkan buku lainnya, maka bisa ditambahkan melalui sistem. Sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan ke kawan saya. Baik, di sini saya Adil akan menjelaskan program bahasa C++ kami. Nah, di sini yang pertama ini seperti biasa kami membuat struct untuk peminjam dan juga struct untuk bukunya, di mana nanti di struct untuk peminjam ini ada nama dan juga ada tingkat prioritas, di mana di sini nanti priority queue-nya bekerja. Jadi di sini ada apa namanya tingkat prioritasnya nantinya. Kemudian ini ada struk buku ya, ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, kategori, stoknya, dan juga nanti ada peminjam aktifnya dan juga ada daftar antriannya, antrian untuk meminjam bukunya. Selanjutnya di sini pakai graf juga untuk memasangkan buku untuk direkomendasinya nanti. Nah, ini ada void untuk menampilkan bukunya itu untuk ngerit buku-buku yang ada. Dan ini eh, untuk void menampilkan buku itu ada sekitar tiga kami buatnya. Ada dua. Jadi yang di sini tampilin buku di awal gitu untuk halaman awalnya. Jadi ini bakal ditampilin beberapa buku. Kemudian di sini ada void untuk menampilkan bukunya berdasarkan kategori. Jadi ini misal kita pilih menu untuk pilih tampilin buku biasa bakal ditampilkan sesuai kategorinya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur untuk mengedit
stok bukunya. Jadi untuk tiap-tiap buku itu bakal ada stok dan kita di sini bisa mengedit stok dari buku tersebut. Apakah mungkin berkurang ataupun bertambah. Kemudian di sini ada void untuk mengurutkan buku. Jadi selain daripada menampilkan buku berdasarkan kategori, kami juga membuat void untuk menampilkan buku sesuai urutan abjadnya. Jadi di sini bisa di abjadnya itu A ke Z dan juga Z ke A berdasarkan void tersebut. Ini dia voidnya. Selanjutnya ini adalah untuk graf rekomendasinya. Jadi untuk setiap buku yang telah dicari bakal kami tampilkan rekomendasinya dengan cara kami membangun grafnya itu tersebut. Jadi di sini buku-bukunya yang berdasarkan kategori itu bakalan dipanggil ke dalam graf rekomendasi tersebut dan bakal nanti keluar di tampilan. Selanjutnya kami juga membuat void tambah buku, jadi user bisa menambahkan buku-buku yang ingin ditambahkan tanpa ada batas. Di sini user harus menambahkan judul bukunya, penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, kemudian juga ada untuk stok, gitu. Ya, jadi kemudian apa namanya buku yang itu bakal dimasukkan ke dalam eh, stak buku itu, dalam query buku itu. Selanjutnya kami juga membuat void hapus buku, jadi user bisa menghapus buku yang yang dia inginkan. Jadi apa mungkin apabila bukunya itu ingin dihapus, bisa dihapus. Kemudian juga kami memakai void undo hapus, di mana di sini kami memakai konsep stuck. Jadi di sini buku-buku yang dihapus bisa diundo, bisa dipulihkan kembali menggunakan void tersebut, yang mana kami ini memakai konsep stuck. Jadi bakalan first first in first out gitu. First in last in first out gitu. Jadi buku-buku yang baru aja dihapus itu bakalan diunduh gitu, bakal muncul lagi. Next, void pinjam buku. Nah, jadi di sini kami buat sebuah fitur di mana user bisa meminjam buku yang dia inginkan dengan cara memasukkan judul bukunya, kemudian memasukkan nama pinjamannya. Nah, di sini juga nanti bakal dimintai tingkat kepentingannya. Di sini ada tingkat kepentingan reguler yang merupakan mahasiswa biasa dan juga urgent yang merupakan dosen ataupun keperluan skripsi. Di mana nanti list ini itu bakalan berfungsi apabila stok dari buku tersebut habis. Nah, jadi orang yang meminjam ini bakal masuk ke waiting list. Nah, inilah bakalan berfungsi queue priority-nya. Jadi di sini orang-orang yang memilih Arjen itu bakalan didahulukan daripada orang-orang yang reguler. Walaupun orang-orang Arjen ini meminjam sesudah orang-orang yang reguler. Nah, gitu deh. Jadi nanti apabila bukunya itu ini di void kembalikan buku. Nah, user sudah mengembalikan buku. Jadi stoknya tadi yang udah berkurang satu pas dipinjam, bakal bertambah lagi stoknya. Dan juga itu bakal dilihat di waiting list dari buku tersebut apakah ada atau tidak. Kalau misalnya ada, dia bakalan ngasih buku itu langsung masuk ke metode pinjam ke orang yang berada di waiting list itu dengan prioritas yang paling tinggi dahulu. Jadi misalnya di waiting list itu ada yang urgent, dia bakalan ngasih ke yang urgent dulu peminjamannya. Kalau misalnya udah nggak ada yang urgent, baru dia kasih yang reguler sesuai urutan yang pertama kali mau meminjam. Kayak karena ini pakai konsep query. Nah, selanjutnya ini ada void choice, void cari buku. Jadi di sini bakalan bisa dicari detail bukunya, mau itu judul buku maupun itu penulis. Jadi di sini bakal keluar detail bukunya. Dan juga nanti di status buku itu bakalan keluar apakah dia sedang dipinjam atau tidak dipinjam. Kemudian di situ bakalan kelihatan juga apabila ada yang antrean yang menunggu dari buku tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan memasuki ke program utamanya. Di sini kami memasukkan dulu data-data defaultnya ada sekitar 50 data, di mana ini tiap kategori, yaitu 5 kategori memiliki 10 data buku. Dan di sini ada judul buku, penulisnya, penerbit, kemudian tahun terbit, jumlah halaman, kategori, dan juga berapa stok yang ada. Ini semua adalah data-datanya. Nah, kemudian ini kami mendeklarasikan graf rekomendasinya, kemudian juga start buku untuk riwayat penghapusannya. Kemudian kami langsung membangun graf rekomendasinya, juga menampilkan buku daftar awal
Di mana ini jadi waktu user jalankan dia bakal langsung muncul beberapa buku awal gitu untuk ucapan selamat. Nah, ini adalah beberapa menu yang tadi fitur-fitur kami. Yang pertama itu adalah status semua buku. Jadi buku bakal ditampilkan sesuai kategori. Kemudian cari buku berdasarkan nama dan juga penulis. Kemudian urutan buku A ke Z, urutan buku Z ke A. Kemudian menambah buku, menghapus buku, unduh, hapus. Kemudian edit stok buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan juga keluar. Nah, ini dia lebih kurang. Selanjutnya kita bakal melihat hasil dari kode tersebut. Nah, tampilan awalnya itu bakal seperti ini. Jadi, waktu kode ini dijalankan, program bakal menampilkan kata selamat datang dan juga beberapa buku pilihannya. Kemudian bakal dikasih nampak beberapa menu perpustakaan. Di sini kami mencoba satu persatu menu. Ini adalah menu melihat semua buku. Jadi, buku-buku bakal diperlihatkan nah, judul dan juga stoknya serta berdasarkan kategorinya. Ini. Nah, lima kategori. Selanjutnya pada pilihan dua yaitu seri buku. Nah, di sini user misalkan memasukkan kata sejarah, maka hasil pencarian bakal mengeluarkan semua detail buku yang ada kata sejarah pada judulnya. Seperti kita lihat di sini keluar sejarah dunia juga sejarah Indonesia modern dan juga sejarah peradaban Islam. Selanjutnya dari program bakal menampilkan graf rekomendasinya. Di sini bakal dikasih nampak buku-buku yang berkategori sejarah dan juga memiliki relasinya. Kemudian ini pada urutan buku A ke Z bakal ditampilkan buku-buku dari A, B, C, D, E sampai Z. Cuma di sini karena buku-bukunya itu nggak semua abjad ada, jadi dia hanya menampilkan huruf yang ada aja. Contohnya uh, karena bukunya cuma sampai T, nggak ada itu buku U yang dengan judul awalnya itu U, maka ditampilkan ya sampai T aja. Begitu juga dengan Z ke A. Selanjutnya pada halaman tambah buku, nah di sini user sudah memasukkan judul buku, penulis, penerbit, kategori, tahun terbit, jumlah halaman, juga stok awalnya. Nah, selanjutnya pada hapus buku, dia bisa menghapus buku yang dia inginkan. Kemudian dia mengundo hapus. Jadi buku yang sebelumnya tadi udah dihapus, yaitu logika matematika, bisa diundo, jadi langsung dikembalikan tanpa perlu diinput lagi apapun. Nah, selanjutnya nih edit stock. Jadi di sini bakalan diedit stok dari buku yang diinginkan dari si user itu. Selanjutnya kita bakal masuk ke fitur pinjam buku. Nah, di sini judul buku bakal dimintai, kemudian apabila tersedia eh, bakal diminta nama peminjamannya, kemudian bukunya bakal stok dari buku itu bakal berkurang satu. Next, pada kembalikan buku, ya seperti biasa, masukkan judulnya, pengembalinya, dan juga buku yang sekarang tersedia lagi dengan ditambahkan satu. Nah, ini adalah kondisi pada prioritas peminjaman. Di sini bisa kita lihat bahwa buku satu ini hanya ada satu stok dan sudah dipinjam. Jadi sekarang stok dari buku satu ini adalah nol. Nah, kemudian selanjutnya buku satu ini ingin dipinjam oleh Akif karena stok ini udah nol, maka Akif ini masuk ke waiting list dengan tingkat kepentingan itu reguler. Kemudian eh, buku itu ingin dipinjam lagi oleh Kayla dan juga Kayla masuk ke waiting list lagi dengan tingkat kepentingan urgent. Nah, berarti Kayla ini bakal masuk ke daftar pertama yang untuk meminjam buku ini apabila sudah dikembalikan. Selanjutnya ini Leo ingin meminjam lagi, masuk ke waiting list lagi dengan tingkat prioritasnya itu regular. Nah, ketika Adil mengembalikan buku satunya, nah buku itu langsung akan diberikan ke antrean prioritas tertinggi yaitu Kayla. Dia tadi yang urgent. Walaupun dia yang minjem yang kedua, karena dia urgent dia bakal didahuluin daripada Akif. Selanjutnya ini ketika Kayla udah kembaliin dia bakalan kasih ke Akif. Karena apa? Karena dia regular dan juga dia yang pertama. Karena di dalam waiting list itu nggak ada lagi yang urgent, reguler semua. Nah, setelah dikembalikan oleh Akif, maka buku itu bakal langsung dipinjam oleh Leo. Nah, kemudian ini dikembalikan buku, barulah stoknya bertambah satu. Kemudian ini pilihan untuk keluar dan juga sampai jumpa. Baik, sekian untuk penjelasan dari kode dan juga hasil programnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Bu.
Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Akif Maulana Aulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan program QT kami. Jadi di sini Bu, kami tidak memakai file main window.ui. Jadi kami hanya memakai cmaclist.txt dan main.cpp. Nah di cmaclist.txt-nya ini ada cmac minimum required, yaitu kita untuk menjalankan program ini memerlukan program Qt dengan versi 3.2, dan ini adalah nama projectnya, ini bahasa yang digunakan. Lalu ini Qt Standard Project Setup, ini adalah query standar untuk memulai Qt-nya. Nah, baru ini kami hanya menambahkan main CPP karena kami memakai single file GUI seperti yang saya bilang tadi, tidak memakai main.ui-nya. Nah, berikut main.cpp-nya. Jadi di sini di line 1 sampai 17 itu ada beberapa library yang kami pakai untuk membuat aplikasi ini. Baru ini untuk membuat struktur data bukunya, dan berikut juga codingannya. Nah, ini untuk menambah buku, ini untuk mengubah stok, dan ini untuk masukkan judul buku yang ditambah tadi. Nah, baru berikutnya ada variabel untuk menghapus buku, ada variabel untuk mencari buku. Lalu ini untuk urutannya bisa descending dari Z sampai A dan bisa juga ascending A sampai Z. Jadi user bisa memilih mau diurutan dari awal sampai akhir atau dari akhir sampai awal. Jadi ini ada manage stock untuk mengatur stok. Baru ada fitur pinjam buku. Lalu ada fitur pengembalian buku. Juga ada show history, yaitu eh, seperti menunjukkan buku-buku apa saja yang sudah kita hapus, kita pinjam, kita tambahkan, dan lain-lain, Bu. Baru di sini ada layoutnya. Seperti yang saya bilang tadi, kami tidak memakai main window.ui, jadi kami desain dari sini langsung. Bisa dilihat Bu codingan-codingan layoutnya sampai bawah sini. Baru ada update table untuk mengubah tabelnya jika kita ubah nanti. Baru ada update antrian, ada input. Nah, baru ada ini Bu, penambahan data buku. Jadi di dalam aplikasi ini kami sudah menambahkan 50 data buku, yaitu ada namanya, penerbitnya, tahun berapa, apa jenis bukunya, dan siapa penulisnya. Gitu Bu sampai bawah. Baik, jadi di sini saya akan coba run aplikasinya. Ya, tampilannya jadi nanti seperti ini. Di sini ada tabel untuk semua buku yang sudah kita input tadi. Ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ada jumlah stok, dan kategori bukunya. Nah, jadi kita satu-satu dulu. Pertama ini, untuk menambahkan buku, kita bisa buat judulnya misalnya portrait. Penulisnya itu misalnya saya, Akif. Penerbitnya misalnya Gramedia. Tahun terbitnya 2025, stok awalnya itu ada 10, dan ini kategori kehidupan misalnya. Baru kita ini tekan tombol tambah buku. Nah, maka keluar notif buku tidak berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat dia paling bawah di sini. Lalu menu berikutnya itu ada cari buku. Misalnya kita cari buku yang tadi, potret. Kita tekan cari, maka bukunya akan kelihatan. Nah, baru ada tombol reset tampilan agar dia kembali ke semula tabelnya. Baru ada urutan judul A sampai Z sampai A dulu. Nah, ini sudah berurutan Bu dari huruf paling akhir yaitu T sampai ke bawahnya yaitu A. Juga bisa kita urutkan dari A sampai Z. Bisa dilihat dari sini Bu. Kita juga bisa mencari dari kategori Bu. Misalnya saya ketik informatika. Maka akan keluar semua judul dengan kategori informatika. Bisa juga diurutkan ininya. Lalu ada perubahan stok. Nah, cara merubah stoknya ini kita pilih salah satu buku, yaitu The Psychology of ini. Dengan stok awal 28, kita perbarui misalnya tambah 4, perbarui stok. Maka dia akan menjadi 32 Bu, secara otomatis. Nah, baru ada fitur pinjam buku, yaitu caranya kita pilih satu buku, baru ketik pinjam buku, maka eh, notif The Psychology of Money berhasil dipinjam dengan sisa stoknya berkurang satu. Berikutnya ada hapus buku, sama juga Bu, kita pilih satu buku,
kita tekan hapus buku, nah maka barisannya akan langsung hilang, baru kembalikan buku. Setelah buku yang tadi ini stok 31, kita tekan kembalikan buku, maka akan jadi stoknya 32 kembali. Nah, baru berikutnya ada lihat riwayat penghapusan, bisa kita lihat Bu. Nah, yang kita hapus tadi Supernova, ya, ya, judulnya tadi Bu. Baru ada antrian peminjaman Bu, misalnya kita ini pinjam, tadi nanti ada di situ Bu. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan analisis hasil. Berdasarkan pengujian dan tinjauan kode program atau kode review yang telah dilakukan, sistem perpustakaan digital ini mengintegrasikan 5 komponen struktur data dan algoritma utama untuk menangani manajemen data buku, stok, dan interaksi pengguna. Komponen tersebut meliputi sorting, selection sort, searching, graph, stack, and QU. Berikut adalah analisis rinci mengenai kinerja masing-masing komponen. Yang pertama, implementasi algoritma sorting atau pengurutan data pada fungsi tampilkan buku seperti kampus. Seperti sistem menerapkan algoritma selection sort untuk menata elemen di dalam vektor buku. Berbeda dengan bubble sort, algoritma ini bekerja dengan mencari elemen terkecil atau terbesar dari bagian yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen di posisi awal iterasi. Kode juga mendukung fleksibilitas pengurutan secara A sampai Z maupun Z sampai A. Hasil teknis, algoritma melakukan iterasi bersarang untuk membandingkan judul buku setelah fungsi dieksekusi, buku ditampilkan terkelompok berdasarkan huruf pertamanya. Dampak fungsional memudahkan pengguna dalam melakukan navigasi visual. Tampilan data menjadi terstruktur secara alfabetis sehingga pencarian manual dengan mata menjadi lebih cepat dan intuitif. Yang kedua, implementasi algoritma searching atau pencarian sekuensial. Fitur pencarian pada fungsi cari buku menggunakan metode linear search yang dikombinasikan dengan manipulasi string, sistem melakukan normalisasi input atau query, dan data target menjadi huruf kecil untuk memastikan pencarian bersifat inklusif. Sistem melakukan iterasi linear memeriksa setiap objek buku fungsi digunakan untuk mendeteksi apakah kata kunci pengguna merupakan bagian dari judul atau nama penulis. Dampak fungsional Dampak fungsional, pengguna dapat menemukan buku meskipun hanya mengikuti sebagian judul atau nama penulisnya. Fitur ini juga bersifat case insensitive. Bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan implementasi kode program dan serangkaian pengujian yang telah dilakukan pada sistem perpustakaan digital, dapat ditarik kesimpulan komprehensif sebagai berikut. 1. Efisiensi pengurutan data atau selection sort. Implementasi algoritma selection sort terbukti efektif dalam mengorganisasi data buku yang semula tidak terstruktur menjadi urutan alfabetis yang rapi dengan mekanisme pencarian nilai ekstrim dan pertukaran elemen yang sistematis. Algoritma ini tidak hanya menjamin keteraturan data, tetapi juga secara signifikan mempermudah pengguna dalam memindai browsing judul buku secara visual sehingga efisiensi pencarian manual meningkat. 2. Akurasi dan fleksibilitas pencarian linear search. Penerapan algoritma linear search yang diintegrasikan dengan teknik manipulasi string berhasil menciptakan fitur pencarian yang presisi dan inklusif. Mekanisme ini memastikan pengguna tetap dapat menemukan informasi ketersediaan buku yang dicari secara akurat meskipun terdapat perbedaan format penulisan huruf kapital pada input, sehingga sistem menjadi lebih ramah pengguna. Di sini saya akan menjelaskan pembagian tugas kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Adil Busra yang membuat program C++ dan Akif Maulana Aulia yang membuat Qt. Leonard Auguste membuat flowchart dan Kaila Andara membuat laporannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih Bu.